Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Oke, video kali ini saya akan memberikan video tentang cara berkendara di malam hari ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini baru belajar mobil, terus masih bingung di malam hari itu bagaimana cara nyetirnya, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir ya. Namun sebelum itu teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja perjalanannya di malam hari teman-teman. Di sini saya akan menjemput istri saya di rumahnya. Jadi perjalanannya agak jauh, mungkin sekitar 20 menit atau 30 menit. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara berkendara di malam hari ya. Jadi bagaimana caranya, teman-teman bisa simak video ini sampai akhir nanti. Di sini saya akan cerita-cerita sambil berjalan. Oke, di sini untuk pertama teman-teman silahkan pastikan teman-teman memakai sabuk pengaman dan silahkan nyalakan AC-nya jika perlu dinyalakan. Pastikan lampu dinyalakan. Terus setelah itu jangan lupa dikunci untuk pintunya. Setelah itu kita bisa langsung jalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan ya teman-teman. Di sini adalah kampung saya atau rumah saya, itu pedesaan yang banyak tikungannya dan jalannya kecil ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Ini kita bentar. Nah, di sini hanya muat satu mobil saja untuk jalannya. Jadi untuk berpapasan dengan mobil, dua mobil maksud saya, itu harus salah satu mengalah, dan ini hanya muat satu mobil dan mungkin satu motor saja. Oke, di sini kita akan belok kiri. Perhatikan teman-teman, ketika membelok di malam hari itu yang penting lampunya, yang penting apa ya teman-teman, patokannya kalau saya pribadi itu pakai lampu ketika berbelok. Jadi ketika lampunya itu sudah dekat sama benda di depannya, itu berarti sudah dekat ya teman-teman. Bodi depan atau moncong depan itu sudah dekat dengan benda yang ada di depannya. Setelah itu di sini teman-teman untuk mengetahui bodi kanan dan bodi kiri mobil kita, caranya simple ya teman-teman sebenarnya untuk mengetahui bodi kanan dan bodi kiri mobil kita. Di setiap mobil itu kan tentunya ada wiper ya teman-teman. Wiper itu bisa digunakan untuk tanda bodi mobil kita. Ada wiper itu di depan. Teman-teman kalau dari kamera yang tengah, saya menempatkan kamera dari tengah itu mungkin tidak kelihatan, dan nanti saya akan bikinkan videonya ketika berkendara di dekat wiper. Saya akan bikin videonya ya teman-teman. Jadi di kemudi, ketika teman-teman nyetir itu, wiper itu kelihatan di atas setir kita. Nah, wiper yang depan setir kita itu fungsinya bisa digunakan untuk tanda bodi kita. Di situ ada leher wiper ya teman-teman, atau buletan yang wiper itu ketika bergerak itu teman-teman, itu adalah bodi kanan kita yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri itu adalah bodi kiri kita. Ini adalah wiper yang atas ya teman-teman, bukan yang bawah. Tergantung jenis mobilnya juga, jadi jangan fokus atas atau bawah. Yang penting wiper di depan kalian itu, di depan setir, di depan pengemudi itu adalah bisa sebagai tanda atau sebagai patokan bodi kanan dan bodi kiri mobil kita. Yang penting kalau di malam hari itu teman-teman harus ekstra ya teman-teman, matanya atau penglihatan maksud saya, maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan, penglihatannya harus sedikit lebih serius dibanding siang hari. Jangan sampai ngantuk. Buat teman-teman yang mungkin gampang ngantuk, teman-teman bisa meminum kopi atau apa terlebih dahulu supaya terhindar dari ngantuk atau rasa kantuk. Oke, di sini jalan di desa saya, atau ketika saya keluar dari desa itu aspal teman-teman, tapi hanya muat satu mobil saja. Nah, ini di sini saya paling pol speed atau kecepatan 20 ya teman-teman, seperti ini 20 saja.
Ini untuk pemula, buat teman-teman, buat pemula jangan melebihi kecepatan 20 jika jalannya cuma muat satu mobil saja. Takutnya teman-teman belum hafal dengan setir dan gasnya, teman-teman akan teman-teman, amit-amitnya ya mungkin ada semak-semak di pinggirnya itu terkena bodi kalian, jadi kan maneman atau sayang ya teman-teman, seperti itu. Terus ini ya teman-teman, ketika di malam hari itu yang penting teman-teman, usahakan kalian itu fokus pada spion. Misalkan kalau di jalan seperti ini kan nggak kelihatan ya dari spion itu, di belakang itu ada motor, maksudnya bodi kanan dan bodi kiri mobil kita itu nggak kelihatan kalau malam hari di spion. Jadi kalau ketika di jalan raya nanti kelihatan, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ketika sudah di jalan yang besar atau yang jalan raya. Untuk di jalan yang kecil ini, untuk tipsnya teman-teman, pastikan teman-teman berkendara di tengah terus, atau teman-teman jangan meminggir ke kanan ataupun ke kiri, supaya terhindar dari misalkan ada alang-alang atau tumbuhan ya teman-teman, atau tumbuhan yang membaretkan mobil teman-teman. Terus di sini ini jalan muat 2 mobil teman-teman bisa lihat, tapi ada kanan kirinya ada tanaman padi yang sudah dihilangkan padinya, atau bahasa kami itu, bahasa Jawanya itu damen. Jadi kita harus di tengah seperti ini. Misalkan teman-teman berjalan di jalan yang sepi seperti ini, terus teman-teman itu sebaiknya di tengah saja ya, jangan di pinggir kiri atau di pinggir kanan. Teman-teman tetap di tengah saja, meskipun nanti teman-teman ketika ada yang menyalip dari belakang, teman-teman baru minggir ke kiri, seperti itu. Jadi tetap di tengah seperti ini untuk tips dari saya ya teman-teman, karena jalan ini tidak dibagi dengan garis marka, jadi teman-teman bisa di tengah, artinya tidak ada peraturan di kiri ataupun di kanan, jadi opsional. Untuk tipsnya dari saya, teman-teman mungkin bisa jalan terus di tengah saja, namun ketika nanti ada yang dari lawan arah atau dari belakang mau nyalip, teman-teman bisa minggir terlebih dahulu ke kiri, seperti itu. Untuk tips dari saya ini mungkin teman-teman bisa dipraktekkan supaya berkendara kalian bisa nyaman dan penumpang juga tenang. Karena kalau teman-teman terlalu minggir, nanti penumpang, misal teman-teman membawa penumpang, malah menjadi ketakutan nanti. Ini di kecepatan 40 ya teman-teman kalau di jalan yang seperti ini. Kalau yang tadi saya berjalan di 20 karena jalannya sedikit rusak. Takutnya kalau di jalan rusak itu, kalau kita kenceng nanti bannya ya teman-teman takut bocor. Apalagi di malam hari, teman-teman silakan hindari itu. Jadi misalkan teman-teman berkendara di malam hari terus mendapatkan jalan yang rusak, teman-teman silakan pelan-pelan saja ya, nikmati perjalanannya, dan mungkin jalannya sedikit mengganggu kalian, pelan-pelan saja. Yang penting sampai di tujuan dengan selamat, daripada teman-teman harus mengejar waktu nanti malah takutnya bocor atau gimana ya. Terus ini teman-teman, di daerah saya aspalnya itu sedikit rusak, jadi saya harus sedikit bersabar. Tapi nggak apa-apa teman-teman, lebih baik kita bersabar ya teman-teman, daripada nanti resiko seperti ban bocor atau dan lain-lain, apalagi di malam hari seperti itu. Terus di sini kalian teman-teman, nah seperti ini kita harus sen ke kanan ya teman-teman, karena ada mobil sebelah kiri, kita harus ngesen ke kanan seperti ini. Terus silahkan jalan terus saja seperti ini ya teman-teman. Terus ada gundukan aspal atau aspal yang tidak rata, teman-teman silahkan kurangin gasnya
Nah seperti ini supaya tidak ada benturan atau suspensi yang mengagetkan. Buat penumpang juga ngaruh nanti. Dan buat teman-teman yang mungkin ada beberapa pertanyaan, teman-teman silahkan berkomentar saja, nanti insya Allah saya jawab. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Oke teman-teman, terlihat di sini ada motor yang mau nyalip. Nah ini kita tetap stay di kiri. Ini sebenarnya jalan ini dibagi dua ya teman-teman, namun garis markanya itu sudah nggak kelihatan, jadi ya mungkin dari kamera pun nggak kelihatan, tapi jalan ini sudah dibagi kanan dan kiri. Jadi kita kalau menemukan jalan seperti itu, jalan yang dibagi garis marka, kita harus stay di kiri, jangan di kanan ya teman-teman. Meskipun sepi, teman-teman sebaiknya agak ke kiri, tapi jangan terlalu kiri banget. Jika sepi ya teman-teman, agak menengah nggak apa-apa, tapi kalau ramai teman-teman silahkan ke kiri. Nah ini seliringan kita kurangin kecepatan karena jalan di depan itu rusak. Karena saya itu kalau di malam hari itu lebih baik pelan-pelan ya teman-teman, yang penting sampai, karena nanti takutnya kalau ban bocor atau gimana kan kita nggak tahu, apalagi di malam hari. Oke seperti ini ya teman-teman. Nah untuk sebenarnya cara mengetahui bodi ya teman-teman, kita kembali pembahasan tentang cara mengetahui bodi kanan dan bodi kiri mobil kita. Itu sebetulnya mudah sekali. Mungkin buat teman-teman yang saat ini masih mau cari tahu atau masih belajar cara mengetahui bodi kanan dan bodi kiri mobil, itu simple banget sebenarnya teman-teman. Kalaupun teman-teman sudah hafal dengan mobil kalian, mungkin kalian nyetir sudah beberapa kali atau sebulan memakai, atau seminggu itu kalau teman-teman memakai mobil kalian itu pasti hafal kok, saya yakin. Seminggu lah paling kalian kalau pakai terus 6 hari 7 hari itu, kalau teman-teman menggunakan mobil kalian terus itu pasti hafal untuk bodi kanan dan bodi kiri mobil. Untuk caranya ya seperti tadi ya teman-teman, kalian bisa menggunakan wiper untuk cara alternatif mengetahui bodi kanan dan bodi kiri mobil kita. Wiper yang ada di depan kita, pas depan pengemudi ya teman-teman, jangan wiper yang sebelah kiri. Dan pastikan lampu jarak pendek ya teman-teman, jangan jarak jauh, nanti yang depan malah terlalu kebelerengan. Ini kita menggunakan jarak pendek. Terus nah ini teman-teman, kita menemukan perempatan dan kita akan mau ke arah yang lurus. Teman-teman silahkan hidupkan hazardnya untuk mengetahui kalau kita akan lurus. Terus kita berhenti terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsinya hazard ini supaya dari kanan dan dari kiri itu nah gitu, kita dim saja ya teman-teman, supaya mobil dari lawan arah itu berhenti dan kita bisa menggunakan jalan yang sedikit lebar seperti ini. Terus kita matikan saja. Nah seperti itu ya teman-teman, seperti yang dalam video yang seperti yang sebelumnya tadi ini, kita ketika nyebrang di perempatan yang sedikit nanjak seperti yang tadi, teman-teman bisa hidupkan hazardnya, lampu hazard, untuk mengetahui kalau kita itu mau lurus atau jangan ada yang menyalip seperti itu. Jadi kalau kita menghidupkan hazard itu dari arah, maksudnya arah kanan dan arah kiri itu kelihatan kalau kita mau ke arah lurus atau yang menuju ke arah yang jalan yang seberang kita. Ini saya menemukan jalan yang sempit lagi ya teman-teman. Ini ngepres sekali untuk 2 mobil, dan lagi-lagi jalan ini dibagi menjadi 2, kanan dan kiri, atau di tengahnya ada garis markanya. Di sini untuk garis marka sedikit terlihat ya teman-teman. Dan jika kalian menemukan jalan seperti ini, jalan sempit namun sudah dibagi menjadi 2, teman-teman fokus pada jalan kiri kalian. Maksudnya kalau teman-teman silahkan tempatkan bodi kanan itu pas garis marka,
Nah, setelah itu jika teman-teman ada mobil di depannya atau seliringan, teman-teman kurangin kecepatan seperti ini. Terus kita bisa ngepaskan supaya tidak terjadi gesekan seperti itu. Terus ketika teman-teman sepi seperti ini, kita kembali sedikit menengah atau sedikit ke kanan seperti ini. Jangan terlalu mepet ke kiri ya teman-teman, jika kalian menemukan jalan yang seperti ini. Dan seperti tadi kita seliringan mobil, teman-teman bisa lihat kalau kita seliringan mobil itu kita kembali ke kiri sedikit atau kita ke arah kiri sedikit, supaya mereka atau supaya lawan arah juga tidak terjadi gesekan seperti itu. Mereka juga pasti akan ke arah kiri sedikit ya teman-teman. Jadi memang harus seperti itu jika kita menemukan jalan yang sempit namun dibagi menjadi dua untuk markanya. Terus untuk di malam hari itu tentunya biasanya itu motor ya teman-teman, motor itu kadang tidak ada lampunya, tidak menyala terang, itu juga akan berpengaruh pada kita, nanti bisa mengagetkan kita ya teman-teman. Itu teman-teman silahkan nanti kalau bertemu motor yang seperti itu, teman-teman silahkan dim saja, nggak apa-apa, dari lawan arah. Misalkan seperti teman-teman tidak meyakinkan itu motor apa mobil, kok lampunya apa ya teman-teman, lampunya nggak nyala, terus kok kenceng sekali, teman-teman bisa hidupkan dim untuk mengecek seperti itu. Jadi berkendara mobil itu yang penting kita tenang teman-teman. Yang pertama itu kita tenang, jangan panik, kita relax, jangan terburu-buru, jangan kagetan. Yang terpenting jangan kagetan. Misalkan ada yang klakson dari belakang itu gitu, udah diemin saja. Yang penting kita benar, yang penting kita berada di kecepatan yang pas, kita tidak melawan arah. Misalkan mereka mungkin buru-buru, kan ada juga yang buru-buru, teman-teman mungkin bisa agak sedikit ke kiri supaya mereka bisa nyalip seperti itu. Sebenarnya kalau nyetir mobil itu enak kok teman-teman, maksudnya yang penting itu teman-teman tenang. Yang pertama itu teman-teman tenang, relax, terus dibikin nyaman, senyaman mungkin teman-teman, senyaman mungkin. Kalau teman-teman sudah nyaman dengan mobil yang teman-teman naiki itu, nanti teman-teman bisa, nah seperti ini ya teman-teman. Ini sebetulnya teman-teman bisa menghidupkan dim karena tadi ada motor yang mau nyebrang, teman-teman bisa menghidupkan dim untuk apa ya teman-teman, untuk memperingatkan atau untuk memperingati bahwa kita mau lurus seperti itu. Dan ini jalannya kelihatan banget garis markanya teman-teman. Kalau garis marka di jalan itu terlihat jelas, itu enak buat berkendara. Kita bisa menaruh bodi kanan dan bodi kiri mobil kita itu dengan tepat, jadi bisa di perjalanan bisa rileks sekali. Dan kalau teman-teman menemukan jalan seperti ini, teman-teman silahkan agak di tengah saja sedikit seperti ini. Teman-teman tempatkan bodi kanan kalian di sedikit ke arah garis marka. Jadi garis marka itu adalah bodi kanan kalian kalau bisa. Takutnya kalau teman-teman ke kiri ya seperti tadi, misalkan ada motor yang berhenti, terus ada material batu atau pasir. Nah seperti ini teman-teman bisa dim untuk memperingati. Teman-teman bisa klakson seperti ini karena itu tadi motornya berhenti, namun lampunya masih nyala, jadi takutnya akan belok ke kanan atau gimana. Teman-teman bisa mengedim untuk memperingatkan pengguna motor itu tadi ya teman-teman. Setelah itu kita akan belok ke kiri teman-teman. Kita akan belok ke kiri. Kita hidupkan sen minimal 100 meter kurang lebih dari jarak yang dari belokan, maksud saya teman-teman. Setelah itu untuk belok ke kiri, jika belokannya nggak terlalu menikung, teman-teman bisa agak serong seperti ini dan masuk saja. Jika tidak terlalu
apa ya teman-teman, jika tidak terlalu menukik, maksud saya tidak terlalu membelok seperti ini, teman-teman bisa agak langsung menyerong seperti ini, nggak apa-apa, pelan-pelan. Namun jika belokannya kecil terus menuking gitu, apa maksud saya menikuk gitu ya teman-teman, itu teman-teman bisa pelan-pelan. Dan untuk masuknya teman-teman silakan masuk ke jalan raya, terus pastikan posisi pengemudi, posisi kita itu di tepi jalan yang akan kita masuk tadi. Kalau kita sudah sejajar dengan jalan yang posisi pengemudi sudah sejajar dengan jalan raya tadi, teman-teman bisa langsung putar setirnya ke kiri ya teman-teman, seperti itu. Tapi jangan terlalu maju banget. Pastikan teman-teman setir kalian itu, jika teman-teman sudah masuk setengah, teman-teman bisa langsung belok ke kiri. Dan kita akan belok ke kanan. Kalau belok ke kanan, di sini kita akan mematahkan jalur yang lawan arah. Di sini untuk beloknya pastikan kita seperti tadi, posisi sopir sejajar dengan jalan yang akan kita masukin. Setelah itu kita putar ke kanan setirnya, kita putar 2 kali, kita balikan 2 kali seperti ini. Dan pelan-pelan saja membalikannya, tergantung kecepatan gas kita. Kalau gas kita kencang, otomatis setirnya kembali kencang karena power steering ya teman-teman. Namun kalau belum power steering, kita harus mengembalikan dengan tenaga kita. Oke, di sini jalannya juga kecil, sepi, teman-teman. Di sini saya akan menempatkan mobil di tengah saja. Kalau sepi, saya selalu menempatkan mobil di tengah. Ya nggak terlalu tengah banget, tapi sedikit ke tengah. Jadi bodi kanan kita berada di lawan arah seperti ini. Ini untuk kalau dari saya teman-teman. Namun jika teman-teman mendapatkan referensi dari video lain, saya juga kurang tahu. Namun teman-teman bisa mengoreksinya kembali nanti setelah teman-teman bisa belajar. Maksud saya teman-teman, ketika nanti kalian sudah berhasil menyetir, kalian nanti bisa paham sendiri kok. Ini jalan ini sangat sempit ya teman-teman, dan pasti selalu ada mobil lewat sini. Jadi saya harus pelan-pelan seperti ini untuk beloknya. Dan mungkin kecepatan hanya 20 saja kalau saya belum menemukan jalan yang lurus. Ini hanya untuk pemula ya teman-teman. Saya rekomendasikan untuk pemula, jangan terlalu kencang-kencang membawa mobil kalian, apalagi mobil kalian baru. Nah ini teman-teman, kita ada seliringan, kita sedikit membanting ke kiri karena jalannya memang sempit, dan si lawan arah tadi agak sedikit ke kanan teman-teman. Jadi kita harus mengalah ke kiri nggak apa-apa, yang penting tidak terjadi gesekan. Oke, kita ke kanan. Nah ini kanan, lagi-lagi kita menempatkan bodi sejajar dengan jalan yang akan kita masuki. Setelah itu kita putar setirnya untuk kembali ke arah lurus. Di sini di kampung saya atau di daerah saya itu jalannya kecil ya teman-teman. Dan nanti saya akan bikinkan videonya buat teman-teman yang mungkin bingung berjalan, maksudnya menyetir di jalan yang sempit di malam hari. Ya kurang lebih seperti ini nanti teman-teman. Namun saya akan bikinkan video yang part 2-nya. Oke, di sini jalan ini masih sama seperti tadi. Jalannya dibagi 2 dengan garis marka. Kita tempatkan bodi kanan mobil di sebelah kanan ya teman-teman. Sebelah kanan seperti ini. Di lawan arah ada mobil, teman-teman silahkan kurangin kecepatan kalian seperti ini. Nah seperti ini, kita mungkin buat teman-teman kalau seliringan dalam kecepatan seperti itu tadi, mungkin teman-teman bingung ya, takutnya nanti teman-teman terlalu ke kiri, ataupun takutnya kalau ke kanan nanti ada gesekan. Nanti teman-teman kurangin saja kecepatan kalian dan kalian mengalah saja. Maksudnya teman-teman benar-benar kayak berhenti saja atau pelan-pelan. Jika si lawan arah itu memang kenceng, teman-teman bisa mengalah saja, karena takutnya kalau teman-teman juga nggak mengurangin kecepatan, malah kalau teman-teman sudah lihai emang nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman masih takut, belum pede dan belum lihai, teman-teman bisa kurangin kecepatan dan berhenti sedikit nggak apa-apa. Maksudnya berhenti sebentar nggak apa-apa teman-teman. Nggak jangan hiraukan orang apa ya teman-teman, malu masa berhenti
mau seliringan itu nggak apa-apa teman-teman, nggak usah malu. Yang penting mobil kalian itu aman, kalian aman selamat, daripada teman-teman belum bisa tapi teman-teman memaksakan untuk bisa. Maksudnya memaksa untuk bisa itu gimana ya teman? Kalau posisi seperti tadi seliringan, tampun teman-teman nggak pede, nggak percaya diri, nanti takutnya teman-teman malah akan ke kiri, terlalu ke kiri, dan nanti kalau nggak terlalu ke kanan nanti terjadi gesekan, takutnya seperti itu. Jadi teman-teman mempunyai pikiran yang buruk itu juga nggak bagus untuk berkendara kalian. Misalkan masa harus maksudnya gimana ya teman, maksudnya itu teman-teman jangan berpikir yang buruk kepada teman-teman sendiri dan buruk kepada orang lain, itu juga nggak baik. Maksudnya jika kalian menemukan seliringan atau pas-pasan dengan truk atau apa yang besar itu, teman-teman bisa pelan-pelan saja, ataupun kalau berhenti nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa dipaksakan untuk menyalip dan maksudnya untuk seliringan, nggak usah mikirin omongan kata orang yang di belakang kita. Masa mobil berhenti untuk nyalip untuk seliringan, masa nanti diketawain orang, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita itu selamat di perjalanan dan mobil kita itu aman. Kalau memang nggak bisa dipaksakan, buat teman-teman mungkin kurang pede, berhenti saja nggak apa-apa. Karena memang berjalan di malam hari itu sangat berbeda jauh ketika kita di siang hari teman-teman. Karena di malam hari itu jarak pandang kita terbatas, karena hanya terbantu oleh lampu mobil kita saja, seperti itu. Jadi mungkin jaraknya 50-100 meter saja mungkin lampu kita, bahkan nggak nyampe ya teman-teman 100, mungkin cuma 50 meteran saja jarak lampu kita itu ke arah depan. Jadi hanya itu teman-teman untuk jarak pandang kita. Jadi kita nggak tahu kita di depan itu ada mobil berhenti atau sesuatu yang berhenti, ataupun ada gundukan pasir ataupun gundukan batu, itu kita nggak tahu. Jadi kita lebih baik pelan-pelan saja ya teman-teman, daripada kita memaksakan berjalan ke depan, namun teman-teman tidak fokus dengan depannya dan mungkin kurang percaya diri. Teman-teman bisa pelan-pelan terlebih dahulu. Memang kalau lagi belajar itu kita harus hafal dengan mobil kita terlebih dahulu teman-teman. Maksudnya kita itu harus hafal dengan bodi kanan dan bodi kiri mobil kita, hafal dengan rem dan gas. Kalau untuk matic, untuk manual, teman-teman harus hafal dengan kopling dan lain-lain. Yang terpenting itu tadi teman-teman, kalau belajar mobil itu yang penting fokus, jangan ngantuk, dan pastikan teman-teman harus percaya diri. Itu yang terpenting, percaya diri. Kalau teman-teman itu bisa dan sabar, percaya diri namun sabar, jangan emosi, hindari emosi ya teman-teman. Nah seperti ini di tikungan kita ke kiri ya teman-teman, karena tikungan ini cukup tajam. Kita lepaskan, sesuaikan dengan jalannya teman-teman. Astagfirullah, maaf teman-teman, ada lubang yang pas sekali dengan ban kanan dan ban kiri ketika dibelokkan, jadi kita nggak bisa menghindarinya. Dan ini nanti akan masuk ke jalan raya teman-teman, jalan yang besar, jadi dua mobil pun bisa berjalan bersama ke arah yang sama. Untuk nanti saya akan jelaskan ketika kita sudah sampai ke jalan yang besar ya teman-teman. Ini masih jalan yang hitungannya masih jalan yang enggak terlalu besar teman-teman, namun di sini pelan-pelan saja, nggak usah kenceng-kenceng. Ini paling maksimal 40 km per jam ya teman-teman untuk kecepatannya, buat pemula saja, buat pemula. Namun teman-teman mungkin baru nyetir sekali, teman-teman bisa rasakan gasnya terlebih dahulu, mungkin di kecepatan 30 atau 20 km saja, jangan terlalu kenceng-kenceng.
40 km pun ini kalaupun untuk pemula ini sudah kenceng teman-teman, karena bagi pemula itu waktu saya dulu belajar itu pun kaget teman-teman, biasanya kaget, biasanya itu kaget, wah itu di depan itu mau seliringan mobil terus kayak kurang pede, terus kita agak pelan banget, itu nggak apa-apa, itu hal wajar teman-teman, hal wajar bagi pemula untuk belajar mobil. Mereka pun menyadari teman-teman, mereka yang di luar pun menyadari kalau kita lagi belajar mobil, kalau kita pelan-pelan nggak apa-apa, nggak usah mikirin masa bawa mobil pelan, itu jangan mikir seperti itu teman-teman. Kita yang penting kita itu selamat, mobil kita itu aman, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Yang penting kita bisa terlebih dahulu membawa mobilnya dengan benar teman-teman. Terus di perempatan ini seperti yang sudah dilewati tadi, teman-teman bisa klakson, supaya karena perempatan tadi tidak ada lampu merahnya, bisa klakson untuk menghindari atau untuk memberitahukan dari lawan arah ataupun dari samping kanan, dari arah kanan dan arah kiri kalau kita akan melaju. Kalau di malam hari itu teman-teman pastikan, biasanya itu saya itu kalau perjalanan jauh itu saya minum kopi ya teman-teman, entah itu Nescafe atau apa, untuk menjaga supaya kita tidak ngantuk. Jadi teman-teman mungkin mau perjalanan 2 jam, 3 jam, 4 jam, teman-teman bisa meminum atau apa ya teman-teman, intinya jangan biarkan rasa kantuk kalian itu datang. Silakan teman-teman mungkin mau minum kopi atau teh, atau mungkin buat yang merokok bisa merokok. Tapi buat pemula jangan ngerokok dulu deh. Jangan ngerokok dulu deh. Kalau saya sarankan, saya rekomendasikan jangan merokok dulu. Karena rokok juga ketika kalian pegang rokok itu nanti pikiran kalian itu pecahnya gini. Mungkin saya nggak ngerokok ya teman-teman, tapi secara logika saya, kalau ketika kita ngerokok itu akan pecah pikiran kita. Kalau untuk pemula ya teman-teman, jadi hindari rokok terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar mobil, terus teman-teman itu pengen ngerokok, teman-teman bisa berhenti terlebih dahulu supaya menghindari nanti takutnya otomatis kan tangan kita satu ketika kita merokok seperti ini. Jadi teman-teman kalau nyetir tangan satu itu kurang mantep, kurang apa ya teman-teman, handle mobil kita itu kurang mantap saja teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memegang setir dengan 2 tangan seperti ini supaya kita juga bisa nyaman berkendara dengan mobil. Dan teman-teman kalau pengen ngerokok silahkan berhenti terlebih dahulu, istirahat terlebih dahulu, bikin nyaman saja ya teman-teman. Terus biasanya itu kalau malam hari itu AC teman-teman, AC itu mempengaruhi di kabin kita. Jadi kalau AC itu jangan terlalu dingin teman-teman. Ini saya aja pakai low aja sudah dingin kalau malam hari. Takutnya kalau terlalu dingin teman-teman nanti akan membuat kaca kita di luar itu menjadi berembun. Jadi nanti kaca di luar itu, bukan di dalam ya teman-teman, yang berembun itu di luar itu akan berembun karena udara di dalam itu dingin dan udara di luar itu panas. Oke teman-teman, kita masuk ke jalan yang besar atau jalan raya. Ini jalan muat 2 mobil dengan arah yang sama teman-teman. Untuk buat pemula, teman-teman itu jangan di kiri, malah di tengah saja kalau saya sarankan teman-teman. Karena kalau di kiri itu adalah jalan untuk sepeda motor teman-teman. Itu kan ada garis kecil itu untuk sepeda motor. Jadi sepeda motor itu otomatis di kiri. Kalau di jalan seperti ini teman-teman menemukan jalan seperti ini. Dan jika teman-teman baru belajar, teman-teman silakan hidupkan hazardnya seperti ini. Silakan hidupkan hazard untuk mengetahui jangan ada yang nyalip, ataupun kita posisi pelan-pelan itu hazardnya berfungsi ya teman-teman, supaya mereka yang akan nyalip pun tahu kalau kita pelan-pelan seperti itu. Namun jika teman-teman jangan menghidupkan hazard juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman berada di tengah seperti ini. Pastikan teman-teman berada di kanan saja kalau teman-teman baru belajar. Dan yang penting jangan kaget teman-teman, misalkan seliringan seperti ini, seliringan truk besar,
teman-teman nggak usah membanting ke kiri teman-teman, yang penting fokus dengan tanda wiper teman-teman. Fokus tanda wiper itu otomatis kalau teman-teman nyetirnya di jalan yang benar nggak akan terjadi gesekan ya teman-teman. Jadi meskipun seliringan, mereka pun dilawan arah menggunakan jalan yang benar, yaitu di sebelah kanan kita. Jadi kita fokus pada bodi kanan kita itu berada di garis yang tepat ya teman-teman. Jangan terlalu kanan namun jangan terlalu kiri juga, supaya ketika ada yang nyalip itu bisa dari kiri. Misalkan ada mobil yang mau nyalip, bisa dari kiri kita. Kalau kita memang pelan-pelan, di tengah nggak apa-apa seperti ini. Kalaupun nanti di kiri, takutnya teman-teman akan diklakson sepeda motor, nanti diklaksonin terus dan membuat grogi kalian. Lebih baik teman-teman di tengah, kalau perlu hidupkan hazardnya seperti itu, dan fokus belajar seperti itu, fokus tenang dan fokus memahami bodi kanan dan bodi kiri mobil kita. Di sini teman-teman terlihat di spion yang akan saya jelaskan tadi. Di spion itu kalau di jalan raya sudah kelihatan bahwa bodi kanan kita itu di mana dan bodi kiri kita itu di mana. Namun di sini tidak saya tempatkan kamera karena saya belum teman-teman belum menaruh kamera. Tadi saya mau menaruh kamera tapi terlalu buru-buru, dan mungkin besok saya akan buatkan video part 2 nya. Ini kita di tengah saja nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau ada yang nyalip pun dari kiri kita nggak masalah. Yang penting kita tetap tenang di tengah. Kalau kita berjalan lurus, namun ketika kita akan belok, kita bisa ke arah kiri dan menghidupkan sein-nya. Ini saya akan ke kiri ya teman-teman, ke kiri sedikit karena saya akan mampir ke apotek untuk beli sesuatu. Kita hidupkan sein-nya, otomatis yang nyalip akan ngambil ke arah kiri dan kita pelan-pelan saja. Oke teman-teman, di sini besok saya akan bikinkan video part 2 nya buat teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja video yang bisa saya berikan ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.